Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to video kami. Kami dari kelompok B akan menjelaskan tentang produksi penisilin oleh Penicillium chrysogenum L112 dengan variasi kecepatan agitasi pada fermentor 1L. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok B. Latar belakang. Antibiotika adalah substansi alamiah hasil metabolisme sekunder mikroorganisme yang mempunyai kemampuan untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme lain. Penisilin merupakan antibiotik golongan beta-laktam yang terdiri dari inti siklik berbentuk cincin beta-laktam dan cincin teazoid yang mengandung atom belerang dan rantai samping asil. Kemudian diproduksi oleh beberapa jenis jamur meliputi jamur Penicillium notatum, Penicillium chrysogenum, serta beberapa jenis jamur yang tergolong dalam genus Streptomyces. Sejarah penemuan penisilin. Seorang dokter ahli bakteri yang bernama Alexander Fleming, asal Skotlandia, melalui riset dan percobaan dia berhasil menemukan jamur penghancur bakteri yang disebut penisilin pada tahun 1928. Selama Perang Dunia Pertama, Alexander bekerja sebagai ahli bakteri yang mempelajari infeksi di sebuah laboratorium di Prancis. Lewat risetnya, Alexander menemukan fakta bahwa antiseptik yang digunakan untuk merawat prajurit yang cedera justru memperparah luka mereka. Semakin banyak prajurit yang mati karena infeksi luka oleh bakteri. Pada tahun 1928, Alexander kembali ke laboratorium dan menyadari bahwa bakteri Staphylococcus yang dibiarkannya terkontaminasi oleh jamur Penicillium. Dan dia juga menemukan bahwa koloni Staphylococcus di sekitar jamur hancur. Dia beranggap bahwa menemukan sebuah enzim baru dan memutuskan meneliti lebih lama, tapi ternyata itu bukan enzim, tapi melainkan antibiotik yang dikenal sebagai penisilin. Antibiotik ini akhirnya bisa digunakan selama Perang Dunia Kedua dan berhasil menyelamatkan banyak nyawa dari bahaya infeksi. Pola pertumbuhan mikroorganisme. Pertama, fase lag atau fase awal yang muncul ketika mikroorganisme menyesuaikan diri dengan lingkungan baru atau medium baru. Kedua, fase eksponensial atau fase ketika sel mulai aktif membelah diri dengan waktu generasi yang panjang. Ketiga, fase stasioner atau fase ketika jumlah sel mikroorganisme di dalam kultur tidak mengalami pertambahan maupun pengurangan sehingga membentuk keseimbangan. Keempat, fase kematian, fase ketika sebagian besar sel di dalam kultur mengalami kematian dan selisih sel karena kehabisan nutrisi. Proses pembuatan penisilin, di mana dia terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap pertama, regenerasi Penicillium chrysogenum L112, yaitu kita ambil satu OC biakan Penicillium chrysogenum L112, kemudian kita pindahkan pada media agar miring, steril, kemudian kita inkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 7 hari. Langkah kedua yaitu kita regenerasi bakteri uji, yaitu pertama kita ambil satu OC biakan bakteri, kemudian kita pindahkan ke media agar miring steril, kemudian kita inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 48 jam. Yang ketiga yaitu aktivasi, di mana biakan Penicillium chrysogenum yang telah diregenerasi disuspensikan dengan air suling steril. Lalu kita inokulasikan ke dalam media vegetatif. Kemudian kita aktivasi dengan kecepatan pengocokan 120 rpm selama 60 jam pada suhu 28 derajat Celcius menggunakan alat inkubator shaker. Yang keempat yaitu fermentasi, di mana hasil aktivasi diinokulasikan ke dalam media fermentasi. Kemudian diinkubasi dengan variasi agitasi selama 240 jam pada suhu 28 derajat Celcius. Fermentasi dilakukan dengan menggunakan fermentor skala 1L. Kondisi fermentor yang digunakan memiliki pH 7, aerasinya itu 1 ppm, suhunya 28 derajat Celcius, kemudian agitasi divariasikan pada 100, 150,
dan 200 rpm. Setiap 24 jam dilakukan pengambilan contoh untuk keperluan analisis. Yang kelima, yaitu penentuan berat kering sel, di mana contoh hasil dari sampling kita sentrifugasi pada 3000 rpm selama 30 menit. Kemudian kita cuci dengan asam klorida 0,5 N dan air suling. Hasil endapan dikeringkan dalam oven pada suhu 70 derajat Celcius selama 72 jam atau sampai didapatkan berat kering sel yang konstan. Tahapan terakhir yaitu uji aktivitas antibiotik. Sebanyak 10 mikroliter disuspensi bakteri, kemudian kita campurkan dengan 16 ml larutan agar dan masih dalam keadaan cair, kemudian kita homogenkan. Selanjutnya, kita tuangkan dalam cawan Petri steril. Setelah media agar agak dingin, kemudian dilubangi sehingga terbentuk lubang dengan diameter 10 mm. Kemudian, 10 mikroliter supernatan dimasukkan ke dalam lubang. Selanjutnya, media agar diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Kita amati zona bening yang terbentuk, kemudian kita ukur untuk menentukan aktivitas antibiotiknya. Semakin luas zona bening, maka semakin tinggi aktivitas antibiotiknya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.